ngaji kitab, duduk halakoh, nggak pakai kelas. Saya bilang saya mau balik ke hotel. Sebentar aja jadilah Pak Ustaz. Ingin kali saya memperkenalkan Ustaz ke kiai saya. Iyalah, kita ke situ agak-agak tengah jam aja. Habis itu nanti kami langsung balik ke hotel. Ya, sampai di situ, di rumah, di hall besar. Sampai di situ jumpa sama kiainya, sama syekhnya. Duduk di samping dia saya. Duduk, dituangkannya air, kasihnya ke saya. Diambilkannya makanan, kasihnya makanan, kasihnya ke saya. Diambilkannya jeruk, dikupaskannya, disuapkannya pula ke mulut. Lamalah saya rasanya di Mesir, di Maroko, belum pernah saya digitukan orang. Itu apa nama perbuatannya itu? Ikram. Ikram. Itu bagi orang yang tak paham, alah lebay katanya. Kalau orang kita. Padahal talqim itu hadis tentang talqim. Talqim itu artinya menyuapkan kurma ke mulut. Hadis talqim itu musalsal. Musalsal itu hadis talqim itu musalsal. Musalsal itu maksudnya guru saya mentalqim ke saya mentalqim ke murid saya. Gurunya guru saya ditalqim oleh gurunya ditalqim oleh gurunya, sampai ke sahabat ditalqim oleh Nabi. Nabi menyuapkan kurma ke mulut. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani mentalqim Syekh Kiai Haji Ahmad Marwazi Al-Batawi. Syekh Ahmad Marwazi Al-Batawi mentalqim Ustaz Zul Ikram. Di samping Ustaz Zul Ikram itu ada saya, ditalqimnya juga saya. Talqim menyuapkan makanan. Jadi kalau begitu perbuatan ikram ini adalah sunnah Nabi. Tapi yang ada dalam talqim itu kurma, tak ada kelepon. Kelepon bahasa Jawa, bahasa kita buah melako. Oke, itu judulnya. Sekarang hadisnya. Bihi maksudnya dengan sanadnya. Wa ilaihi, dengan sanadnya ini Imam Nawawi dengan sanad dia dari gurunya sampai kepada Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar. Kalau disebut Ibni Umar itu bukan nama. Ibnu Umar anak Umar. Nama kau siapa? Ibnu Umar. Itu bukan nama. Namanya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jangan radhiyallahu anhu. Kalau hu satu orang. Karena ini dua orang, dua-dua ini sahabat Nabi. Ayahnya sahabat Nabi Umar. Anaknya sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kakaknya istri Nabi Hafsah. Umar, Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka semua. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Nabi berkata, apa kata Nabi? Inna, sesungguhnya abarra, orang yang paling 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 stop dulu. Paling yang paling berbakti, paling layak kau berbuat bakti. Abarral birri, kemana tempat kita yang paling berbakti? Ayyasilar rajulu, menyambung silaturahim. Wudda abi, wudda kasih sayang, abi ayahnya, kasih sayang kepada, menyambung silaturahim, berbuat baik, silaturahim, berbuat baik, berbakti, ikram, wudda abi, kepada orang yang disayang ayahnya. Maksudnya kawan akrab ayah. Kau baik kali sama bapak itu. Kawan ayah saya itu Pak Ustaz. Kawan ayah saya mancing tuh Pak Ustaz. Rawahu Muslimun. Hadis
Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari? Tak ada. Ini hanya ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim, nomor 2. Ada dalam Sahih Muslim, tak ada dalam Sahih Bukhari, nomor 3. Tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Tapi cukup menurut syarat Bukhari Muslim. Yang memuatnya Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, level 4. Itu level hadis sahih dalam ahli sunnah wal jamaah. Jadi pulang dari pengajian ini, tolong didata kawan-kawan ayah kita. Ngaji ini tidak boleh hanya sekedar ngaji, tinggal di ilmu. Ayah saya tak berkawan, Pak. Ayah saya tak berkawan, Pak Ustaz. Ayah saya introvert. Berkurung aja di rumah. Siapa yang sering datang ke rumah, nampak ngobrol sama dia, pastilah kenal kita, kawan ayah kita. Maka kata Nabi, abarral bir, sesungguhnya yang paling layak kau bakti kepada dia. Banyak anak sekarang tak kenal sama ayahnya, tak kenal sama kawan ayahnya. Orang dulu kalau udah berkawan-kawan, bukan cuman dia aja berkawan, dijodohkannya anak. Itu istri dia itu, ayahnya itu kawan ayah saya, Pak Ustadz. Karena sering kami berkunjungan, datang-datang, akhirnya menikah. Puncak dari persahabatan adalah pernikahan. Macam mana akrabnya Nabi dengan Abu Bakar, menikah Nabi dengan Aisyah. Macam mana dekatnya Nabi dengan Umar, menikah Nabi dengan Hafsah. Macam mana dekatnya Nabi dengan Utsman, Sayyidina Utsman, menikah Utsman Zunnurain, milik dua cahaya, dua anak Nabi, dua anak Nabi, dua anak Nabi. Macam mana dekatnya Nabi dengan Sayyidina Ali, menikah Ali dengan Sayyidatina Fatimah. Nah, jadi antum cari kawan-kawan ayah antum yang ada anak gadisnya. Itu dulu skala prioritas. Puncak dari pertemanan, puncak dari persahabatan adalah persaudaraan. Banyak orang tak mau. Karena kalau saya nikah dengan anak kawan ayah saya, Pak Ustaz, nanti kalau berkelahi gimana? Jadi saya mau hanya tetap sampai pada level bersaudara, berkawan aja. Jangan sampai bersaudara. Ada orang model prinsip gitu. Aku sama kau, kita berkawan aja ya, jangan sampai bersaudara. Itu namanya bisikan setan. Kenapa prediksi jelek dulu? Kalau antum menikah dengan kawan ayah antum, berarti antum sudah maju satu step dibandingkan kawan antum yang nikah dengan orang yang gharib, orang yang nggak kenal sama sekali. Karena berarti kita udah kenal dengan ayahnya, kenal dengan maknya, kenal dengan keluarganya, dan ada hubungan emosional. Tapi kalau dengan orang yang baru sama sekali, beda suku, beda pulau, itu ibarat naik mobil, mesinnya lama panas. Nah, kalau kalian udah start, mesin itu udah hidup, mudah komunikasi. Hidup ini kan komunikasi sebetulnya. Hidup ini komunikasi. Guru dengan murid, komunikasi. Istri dengan suami, komunikasi. Dengan mertua, komunikasi. Kalau udah kenal dengan baik, mudah komunikasi. Salah-salah sedikit kita maklum ya. Alah, ayah kau lebih parah lagi katanya. Dari mana lagi sifat itu tidak turun ke kau katanya. Tapi kujadikan juga kau menantu, karena aku akrab dengan ayah. Wa an Abdillah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. Dinar artinya duit logam emas, beratnya 4,25 gram, namanya dinar. Kalau antum mau ngasih nama anak Dinar, antum paling kaya karena punya logam emas. Kalau perak dirham. Anak pertama dinar, anak kedua dirham.
Nomor 3 rupiah. Wa dari Abdullah bin Dinar. Dari mana dia meriwayatkan? An Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amar, Abdullah bin, yang sebaya ini 4. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, sebaya. Yang satu Abdullah, tapi di atas sebaya ayah mereka, Abdullah bin Mas'ud. Makanya Abdullah bin Mas'ud tak masuk dalam 4 Abdullah. 4 Abdul. Kalau 3 Abdul Peramli. Orang dulu suka nama anak dia sama macam nama anak orang. Orang dulu begitu. Orang sekarang sengaja mencari nama yang aneh-aneh biar tak sama macam nama anak kawan. Cuman kalau kita kasih nama anak kita ini Mizian, jangan, itu udah dipakai Ustaz Somad. Cuman kalau kita kasih nama anak ini Sami, jangan udah dipakainya, cari nama yang lain. Orang dulu tak begitu, berlomba-lomba supaya anak itu namanya sama, supaya anak ini nanti punya hubungan kekerabatan. Begitu orang dulu. Makanya nama anak sama. Lalu macam mana membedakan anak dia sama anak kita? Pada binnya. Di bin itulah membedakan. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas. Yang membedakan binnya. Bahkan ada nama orang itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya punya anak, saya kasih nama anak Sami. Datang kawan saya, sama-sama lulus ke Mesir, sama-sama satu pesawat, duduk di samping waktu 1998. Tapi bukan orang dekat di sini, orang Makassar sana, Ustaz Yusuf. Aku kasih nama anakku ini Sang, biar bersaudara mereka nanti. Meninggal mak saya, jauh di dekat Tanjung Balai Asan, datang dia dari Makassar. Akikah Sami datang. Ada orang model begitu. Saking sayang kasih nama anak saya. Anna rajulan, ada seorang minal Arab, Arab Badui. Ada seorang Arab Badui. Laqiyahu bi tariqi Makkah, berjumpa di jalan menuju Makkah. Ini jalan menuju Makkah, ketemu sama orang Arab Badui. Kenapa perlu disebutkan Arab Badui? Karena Arab Badui ini, kalau tempat kita Arab Badui ini orang pedalaman, artinya yang tidak perlu kalilah dilayak. Biasanya kalau ada orang pedalaman, kita ini termasuk pedalaman lah rimbo panjang. Kalau dibandingkan orang Goba, orang itu kan dekat dengan kantor gubernur kan. Nah, kita ini Ustaz Somad itu mana? Badui gitu. Ya. Artinya tak peduli kali orang. Rajulan minal Arabi, ada orang Arab Badui, laqiyahu, menjumpai dia, menjumpai Abdullah bin Umar, bi tariqi Makkah, di jalan menuju kota Makkah. Fa sallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pertama kali mengucapkan salam ke dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diucapkannya salam, wa hamalahu ala himarin. Kebetulan Abdullah bin Umar waktu itu naik himar. Himar itu keledai. Dia naik himar. Kana yarkabahu. Dia sedang naik himar. Dinaikkannya bapak tuh di keledai dia. Antum naik motor. Naik motor. Nampak antum ada orang. Pak, sini pak, naik. Antum naik kap 70. Bapak tuh beratnya 80. Aku tak menjerit dia. Wa a'tahu imamatan, dikasihnya imamah, kain yang dililitkan ke kepala,
Itu namanya imamah. Kain panjang dililitkan ke kepala, namanya imamah. Kain yang ditutupkan di atas kepala, kain ini kalau dililitkan ke kepala namanya imamah. Kain juga, tapi hanya sekedar ditutupkan saja, ditutupkan ke kepala, namanya utrah. Utrah. Lalu macam mana? A'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Sorban yang ada di atas kepalanya dikasihkannya juga ke bapak itu. Diucapkannya salam duluan, dinaikkannya ke keledainya, dikasihnya sorban yang ada di kepalanya. Qala Ibnu Dinar heran. Faqulna lahu, kalau kami katakan kepada dia, aslahakallah, semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan untukmu wahai Abdullah bin Umar. Innahumul A'rab, itu kan orang Arab Badui itu tadi. Itu yang kita jumpa di jalan tadi kan orang Arab Badui, maksudnya ya orang-orang rimba panjang itu katanya. Kata Abdullah bin Dinar tadi. Arab. Wa hum yardawna bil yasir. Mereka itu orang Arab Badui, yardawna bil yasir. Mereka ridho dengan yang yasir. Yasir maksudnya yang sederhana. Ini kau tadi melakukan sesuatu yang berlebihan. Mengucapkan salam, dinaikkan ke atas keledai, dipasang korban. Kok hebat kali dia. Itu. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna abahaza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Inna abahaza, sesungguhnya Pak si tadi itu adalah wuddan, orang yang disayangi oleh Umar bin Khattab. Bukan pula dia, ayahnya. Kalau dia, okelah berhubungan langsung. Ayah dia. Inna aba haza, bapak pulang tadi. Kana wuddan li Umar bin Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah, baru keluar hadis. Perbuatan dulu baru keluar hadis. Orang sekarang hadisnya keluar bertahun-tahun, perbuatannya tak pernah. Apakah sama hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar dengan hadis yang kita riwayatkan? Sama. Apa beda? Kita hasil meriwayatkan hadis, amalnya nanti. Mereka enggak, amal dulu baru keluar hadis. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna abarral birri sesungguhnya perbuatan yang paling baik silatur rajuli ahla wuddi abi, seseorang menyambung hubungan dengan orang yang disayangi bapaknya, kawan bapaknya, sahabat bapaknya, teman bapaknya, disambungnya balik hubungan. Bapak bulan itu kawan ayah saya. Kalau jumpa ucapkan salam, kalau naik kendaraan ajak dia, kalau punya pakaian yang bagus, sorban, penghormatan. Sorban itu bukan biasa. Ada juga orang ngasih sorban ke kita. Kenapa? Karena dia tak suka pakai sorban. Kasihnya kita sorban, namanya pakaian yang paling tak dia suka. Orang Arab kalau tidak menutup kepala, pantang. Periwayat hadis tak boleh diterima hadisnya kalau tak menutup kepala. Dan penutup kepala yang paling afdal adalah imamah, sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum yang suka pakai imamah, bagus, sunnah. Pakai kopiah ni bid'ah, karena tak pernah dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi kalau kita punya tetangga, punya jiran, assalamualaikum Pak De, pripun kabare? Sambung silaturahmi. Kalau kebetulan naik motor, ajak dia. Kebetulan naik mobil, berhenti, bukakan pintu. Sini Pak.
Siapa itu tadi? Itulah anak kawanku, itulah kurang ajar ini. Padahal ayahnya dulu, laki mana jawab lancik-lancian aja rumahnya di rumah. Ini mati apanya awak, asoknya ya gini kawan. Kenal dia, apa tak kenal dia sedang kecil. Kenal dia sedang kecil. Kecilnya dulu. Siapa tadi itu Pak? Dulu kalau saya main ke rumah dia, dia belum buka pintu. Sekarang lewat kita di rumah dia, digemboknya pintu. Kalau ada orang pernah kita kenal, lalu dia berubah sikap ke kita. Ada orang sombong, memang tak kenal sama kita, gitu biasa aja. Tapi kalau ayahnya kawan kita, kecilnya pula kita tengok, tapi udah besar, oh itu sakit kali. Sakit hati. Dulu kita main ke rumah dia waktu ayahnya masih hidup. Sekarang sombong kali dia dengan kita. Nah itulah, jadi Islam ini halus kaji Islam. Bukan halus kaji Islam. Bukan sekedar sholat, puasa, itu biasa. Tapi berbuat baik pada orang yang tidak berhubungan langsung dengan kita. Kawan ayah kita mana hubungan langsung dengan kita? Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, Ani bin Dinar, sama dari Abdullah bin Dinar juga. Ani bin Umar, dari Abdullah bin Umar juga. Kok bisa satu hadis itu riwayatnya banyak? Dan ulama menyebutkan, nanti kalau antum baca Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, riwayat 1, riwayat 2, riwayat 3, riwayat 4 menunjukkan bahwa ahli hadis itu banyak hafalannya, kuat ingatannya. Yang kedua, semakin banyak riwayat, semakin kuat hadis itu. Kau tahu info ini dari mana? Dari si Anu. Dia dulu sering ikut kajian Ustaz Somad. Ada orang yang dapat info cuma satu, tapi ada satu lagi enggak. Aku dapat dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Itu lebih kuat karena banyak jalur dia tahu. Bunyinya mirip. Annahu ikana idza kharaja ila Makkah. Dia kalau pergi ke Makkah, ini ada jalan menuju Makkah. Kana lahu himar, dia punya keledai. Ya tarawwahu alaihi. Dia punya keledai khusus ya tarawwah. Kalau dia naik keledai itu dia nyantai. Asal kata ya tarawwah artinya tenang, nyantai. Abdullah bin Umar punya keledai khusus ya tarawwah. Ini beda riwayat 2 dengan riwayat 1. Riwayat 1 tadi hanya umum. Punya keledai, cukup. Tapi ini enggak, punya keledai yang untuk rehat. Anak biker subuhan kemana-mana pakai mobil, tapi pas lagi nyantai pakai motor. Nah, itu maksudnya ya tarawah. Orang naik motor itu ngilangkan stres, mungkin dia orang kaya, duitnya banyak, tapi kalau dia lagi pakai motor nyantai. Kenapa orang itu suka pakai motor? Banyak alasan. Bisa jadi karena lajunya, bisa jadi lajunya tak seberapa, cuman knalpotnya. Nengok orang tuh nengok, disitulah puncak kenikmatan. Itu ya tarawah. Ada kendaraan yang memang untuk ya tarawah, untuk kita enjoy. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain enjoynya. Ada orang lubuk, lain ikannya, lain orang, lain enjoynya. Ada orang itu enjoynya naik sepeda ontel, pelan. Ada orang enjoynya kap 70. Ada orang enjoynya moge. Ada orang enjoynya mancing. Ada orang, antum kalau punya enjoy nggak bisa dipaksakan. Tak sama nih semua. Tak percaya? 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 Nanti kau apa? Kau enjoy? Ada orang enjoynya ngeprank orang. Menengok orang kecelakaan senang kali deh. Itu sakit jiwa itu. Dia naik keledai ini, idza malla, kalau dia bosan, rukubar rahilah, naik unta. Mana lebih mahal unta sama keledai? Mahal unta.
Yang naik unta itu orang kaya. Yang naik keledai itu orang biasa-biasa. Tapi dia punya keledai khusus. Kalau dia naik itu dia nyantai. Mobil mahal, motor biasa aja. Tapi ada orang yang punya motor khusus. Kalau dia naik motor itu ya tarawih. Dan biasanya kalau dia naik motor itu tak diganggu. Itu maka tempat duduknya satu. Tak ada boncengan di belakang. Jangan antum heran kalau nanti ada orang kaya suka naik motor dan tempat duduknya satu. Dia mau ya tarawih. Bapak naik motor kok satu tempat duduknya? Udahlah di kantor banyak orang, masa naik motor ini mesti rame-rame juga lagi? Wa imamatun, dan dia sedang pakai imamah, yushaddu biha ra'sah, diikatkan di kepala. Fa bainahu wa yauman ala dzalikal himar, ketika Abdullah bin Umar sedang naik keledai nyantainya itu, idz marra bihi a'rabiyun, ada seorang Arab Badui lewat. Faqala, lalu dia bertanya, alasta ibna fulan bin fulan? Bukankah engkau Fulan bin Fulan, anak Fulan bin Fulan? Bala, kata dia. Fa'atahul himar. Lalu Abdullah bin Umar memberikan keledai kesayangan, itu keledai nyantai itu. Dikasihkannya keledai itu. Ambil lagi. Ya. Faqala, apa kata dia? Irkab haza, naik ini. Naik. Wa faqala lahu ba'du ashabi. Datang sahabat Abdullah bin Umar. Apa kata dia? Ghafarallahu laka. Semoga Allah mengampuni. A'taita hadzal a'rabiyya himaran? Kau kasih dia keledai? Kunta tarawah. Dia keledai bukan keledai tunggak, bukan keledai bawa barang ini. Ini keledai yang kau naik untuk nyantai, untuk tenang. Wa imamatan, kau kasih dia imamah. Kunta tashuddu biha ra'sak. Yang ada di kepala kau kasih ke dia. Faqala Abdullah bin Umar, inna min abarril birri, perbuatan terbaik baik untuk orang baik, an yasilar rajulu, seseorang menyambung silaturahim, menyambung hubungan dulu, seseorang menyambung silaturahim, menyambung hubungan dulu, seseorang menyambung silaturahim, menyambung hubungan dulu, seseorang menyambung silaturahim, menyambung hubungan baik. Ahud di abi, keluarga dari sahabat ayahnya. Ba'da an yuwalliya, setelah meninggal. Kenapa perlu dikatakan di dalam? Wa inna abahu kana sadiqan li Umar. Wa inna abahu, ayah dia, wa inna abahu, ayah dia, ayah orang yang dikasih keledai tadi, kana sadiqan li Umar, adalah kawan Umar bin Khattab. Rawah hazihir riwayat, yang meriwayatkan semua riwayat ini, kullaha semuanya, Muslimun. 343. Wa an Abi Usaid, cara membacanya bi dhammil hamzah wa fathis sin sa. Jangan baca asid. Asid itu asam asid. Usaid. Kalau asad singa. Kalau asad singa. Kalau asad singa. Kalau asad singa. Asad singa. Usaid cil. Kalau Hasan baik. Husain baik kecil. Hasan, Husain. Asad, Usaid. Anak pertama Asad, singa besar. Anak kedua Usaid, singa kecil. Anak ketiga macan tutul. Malik bin Rabi'ah, nama dia Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala baina nahnu julusun inda Rasulillah SAW. Ketika kami sedang duduk-duduk di samping Nabi. Oh, enaknya mereka. Duduknya di samping Nabi. Allah. Kita udahlah jauh dari Madinah, jauh dari Nabi. Mudah-mudahan kita di surga bisa menengok Nabi.
Baina nahnu julusun inda Rasulillah, waktu kami sedang duduk-duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza'ahu rajulun, datang seorang laki-laki min Bani Salimah. Laki-laki min Bani Salimah. Laki-laki min Bani Salimah. Kelompok yang datang minta izin mau jual tanah, rumahnya jauh, mau dijualnya tanahnya, mau beli rumah dekat Masjid Nabawi. Kata Nabi, jangan jual tanah kalian. Kata Nabi, jangan jual tanah kalian. Kalian tetap jalan kiri. Itu termasuk Bani Salimah. Bani Salimah. Datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Apa kata dia? Ya Rasulullah. Asalnya Rasulullah. Tapi kalau masuk ya, huruf nida, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Salah itu. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudhaf ilaih, mudhaf, Rasul mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kalau masuk harfun nida atau dia jadi maf'ulun bih, mansub, baris maf'ulun bih, mansub, baris maf'ulun bih, mansub, baris maf'ulun bih, mansub, baris atas. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Jangan sampai udah ngaji ya Rasulullah juga lagi. Sama siapa kau ngaji? Sama Ustaz Somad. Patutlah kata orang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Hal baqiya min birri abawayya syai'un? Aku berbakti sama ayahku. Ya, sesudah ayahku meninggal masih tersisa tak birrul walidain? Abarruhuma bihi ba'da mautihima, yang bisa kulakukan terus setelah mereka meninggal. Ayahku mati, makku mati, apa yang bisa kulanjutkan? Kata Nabi, na'am. Apa dia? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima bukan salat untuk ayah. Bukan salat untuk ma, bukan. Bukan salat untuk ma, bukan. Bukan salat untuk ma, bukan. As-salatu alaihima maksudnya as-salatu ad-du'a. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Doa. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Ya Allah, ampunkan ayahku, ampunkan emak. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, menunaikan wasiat. Wasiatku nanti ruko yang ada di situ untuk masjid, untuk musola. Musola apa? Dulu aku pernah ngaji sama Ustaz Somad bin Nurul Ilmi, mikrofonnya itu tak ada suaranya, menjerit Ustaz. Udah masuk tahun keberapa nih? Udah tahun ketiga udah. Nah, jadi tolong nanti ruko yang ada di situ itu untuk biaya operasional musola, buat toilet, buat nasional musola, buat toilet, buat lantai, buat pagar, dan untuk memperbaiki mikrofon biar supaya tak mati Ustaz menjerit. Misalnya ada jamaah yang berpusat. Nah, itu tunaikan lagi. Tak pula terpikir kalian mau ganti sound ini. Min ba'dihima, setelah meninggal dunia. Doakan, mintakan ampun, tunaikan wasiat. Yang keempat, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima. Sambung tali silaturahim. Abang ayah, adik ayah, kakak ayah, makcik ayah, sambung silaturahim. Yang ada hubungan kerabat, silaturahim. Yang kelima, doa, istighfar, tunaikan wasiat, silaturahim. Yang kelima, tuangkan teh, kasih makanan. Pas dia lalu mau balik, masukkan kain sarung, ada duit sedikit, masukkan. Ini Pak Cik, sedikit tanda teringat, banyak makan sendiri. Wa ikram sadiqihim. Lagi naik motor, lagi naik mobil, nampak dia berhenti, buka kaca. Assalamualaikum Pak Cik, 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 assalamualaikum Pak Cik. Naik. Orang kalau ngajak kita naik mobilnya ada dua kemungkinan. Pertama, dia mau berbakti, mau ikram. Yang kedua, dia mau nunjukkan mobil dia baru. Ada orang model gitu, ada. Ada dulu orang waktu ada. Ada dulu orang waktu ada. Ada dulu orang waktu mobil baru. Datang dia ke rumah.
kata Raymond. Setelah mobil saya lebih mahal, nggak pernah singgah lagi. Macam-macam memang otak manusia. Wa ikram sadiqihima, ikram kepada kawan ayah, kawan emak. Saya kalau nampak saya kawan emak saya, sebelum berangkat itu kan ingat kita kawan emak, syanu. Nah, masukkan kain. Masukkan. Bawa sembayang ya mak, kasih sejadah. Bawa sembayang ya bu. Rawahu Abu Daud. Hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Kita cukupkan sampai itu. Nanti 3 hadis lagi. Pertemuan akan datang habis 1 bab. Kita lanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Sampai nanti 6.30 salat sunat Isyraq. Apa hukumnya tidur waktu khutbah Jumat? Apakah sah salat Jumatnya? Salat Jumatnya sah, cuman tidak sempurna. Kalau cerita sah dan tak sah, salat Jumatnya sah, tapi tidak sempurna. Ar-raka'atani fiha, 2 rakaat, wal khutbatani fiha, 2 khutbah, khutbah 1, khutbah 2, maqamal raka'ataini minaz zuhri. Bukan hadis Nabi, ucapan ulama. Saya musafir hari Jumat. Oke. Saya musafir hari Jumat, berangkat dari Rimbo Panjang jam 11. Tujuan Bagan Syapiati. Kemudian sampai di Minas jam 12.30 sampai Minas. Singgah di Masjid Al-Fatah. Jumpa Ustadz Darwis. Masuk sholat Jumat. Lalu kemudian saya sholat Jumat, habis itu diajak sama orang jamak qashar, jamak takdim, sholat. Nyambung tak ini? Saya sholat Jumat di Minas. Datang orang ngajak, Ustaz musafir, iya. Ayo kita jamak qashar, jamak takdim, sholat asar. Pertanyaannya, bolehkah asar itu dijamak qashar dengan Jumat? Mazhab Maliki tak boleh. Mazhab Hambali tak boleh. Mazhab Hambali tak boleh. Kenapa? Karena sholat Jumat adalah ibadah independen berdiri sendiri. Yang ada itu jamak qashar, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nanti kalau ada orang bilang, oh, berarti dia mazhab dia sholat Jumat ini bukan zuhur. Sedangkan mazhab Syafi'i bisa di jamak qashar, jamak takdim asar itu ke Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu pengganti sholat zuhur. Zuhur berapa rakaat? 4. Jumat berapa rakaat? 2. Kemana pergi yang 2 rakaat lagi? Itulah dia kalimat. Wal tani bahasa itu maqamar raka'ataini minaz zuhri. Sama dengan 2 rakaat zuhur. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidur waktu khutbah Jumat sama dengan 2 rakaat itu dia tidur. Mazhab Syafi'i. Itu juga lah dalil, buka nanti pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i mengatakan Jumat itu ada qabliyahnya atau tidak? Mazhab Hambali Jumat itu tak ada qabliyahnya. Karena sholat Jumat berdiri sendiri. Mazhab Syafi'i, Jumat itu kan pengganti zuhur. Zuhur itu ada tak qabliyahnya? Ada. Kalau yang digantikan ada qabliyahnya, maka yang menggantikan juga ada qabliyahnya. Jelas? Dia perbedaannya sedikit, tapi dia merembet kemana-mana.
Bolehkah dijamak qasar asar dengan Jumat? Boleh. Kenapa? Karena boleh menjamak qasar asar dengan zuhur, maka boleh juga dengan Jumat. Jumat adalah pengganti. Adakah qabliyah Jumat? Ada. Kalau zuhur ada qabliyahnya, maka Jumat pun juga ada, karena Jumat adalah pengganti. Jadi kalau kita tengok ada perbedaan pada furu', pada cabang-cabang, tengok usulnya. Usul dasar perbedaan itu apa? Dasar menyebabkan perbedaan itu adalah melihat sholat Jumat itu apakah dia sholat yang berdiri sendiri atau dia adalah pengganti dari sholat yang pokok. Apa hukumnya berimam sholat? Apa hukumnya berimam sholat merokok? Batal sholat. Dia sedang merokok. Banyak jamaah ini mau ngetes saya. Mana bisa dia ngetes saya? Saya kan tukang ngetes orang. Ada hukum merokok itu makruh. Merokok hukumnya makruh. Berarti sama dengan berimam kepada ustadz yang suka makan jengkol sama potai. Karena hukum makan petai makruh. Bagi yang berpendapat bahwa hukum merokok makruh. Menurut kau rokok itu apa hukumnya? Aku ikut fatwa MUI, rokok itu makruh. Imam kau tadi suka merokok. Ya sama macam makan petai, makan jengkol, makan kerupuk jengkol. Tapi kalau dia berpendapat bahwa rokok itu haram. Muhammadiyah fatwa Muhammadiyah rokok itu haram. NU makruh. Karena kiai banyak merokok. Muhammadiyah mengatakan merokok itu haram. Berarti berimam kepada imam yang perokok itu sama dengan berimam kepada orang fasik. Orang yang melakukan perbuatan haram itu berarti imamnya fasik. Itulah kenapa Salafi tidak mau berimam kalau imamnya mencukur jenggot. Karena bagi mereka berjenggot itu wajib. Berjenggot itu wajib. Berarti mencukur jenggot hukumnya haram. Maka orang yang mencukur jenggot tiap hari berarti dia fasik. Menurut mazhab Hambali tak boleh berimam kepada yang fasik. Paham? Paham tak paham? Saya sedang mau mengajarkan tentang dasar mazhab orang. Kenapa ya? Aku tengok kalau Pak Imam itu yang maju nggak mau. Aku tengok kalau Pak Imam itu yang maju nggak mau orang tuh jadi makmum di belakang. Itulah dasarnya. Karena dia tidak mau berimam kepada imam fasik. Dalam mazhab Hambali tidak boleh hukumnya berimam kepada imam yang fasik. Tapi mazhab Syafi'i ada misalnya imam suka dugem. Semua karaoke diskotik tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus antum di belakang dia. Kalau mazhab Hambali tak. Karena tidak boleh berimam kepada imam fasik. Tapi kalau mazhab Syafi'i laka wa alaihi. Pahala sholat berjamaah kau dapat, masalah fasik dia itu urusan dia. Saya ulang sekali lagi. Kalau kau berpendapat bahwa merokok itu makruh, maka berarti kau berimam kepada imam yang makan petai, makan jengkol. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tapi kalau kau berpendapat bahwa merokok itu haram, maka berarti kau berimam kepada imam yang fasik. Nah, apa hukum berimam kepada imam fasik? Mazhab Hambali tak boleh berimam kepada fasik. Sedangkan mazhab Syafi'i yang ikut itu kan geraknya. Rukuk dia, rukuk kita. Sujud dia, sujud kita. Salam dia, salam kita. Kentut dia. Tidak kan? Tidak kan? Itu menunjukkan kuat mazhab Syafi'i. Mana yang kuat? Mazhab Hambali atau Syafi'i? Syafi'i.
Karena bagi mazhab Syafi'i yang diikut itu keraknya yang sunnah, bukan diikut segala halnya. Iyalah Ustaz mazhab Syafi'i, Ustaz kuatkan mazhab Syafi'i. Oh iya. Saya mazhab Syafi'i. Jelas jawab saya tak jelas? Apa balasan di dunia bagi orang yang mengungkit pemberian pada anak yatim? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan manni wal adha, menyakiti hati. Kau anak yatim, kalau bukan aku menyekolahkan kau dulu, udah jual tisu kau disimpang. Wal adha. Terus ayat setelah itu, qaulun ma'rufun, cakap yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min shadaqatin, daripada sedekah. Yatsba'uha azah, diulang 2 kali. Daripada bersedekah tapi diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati. Ini santunan untuk anak yatim. Nanti kalau udah jadi orang, kalian ingat-ingat saya ya. Yang sombong kalian, kusumpahkan nanti kalian. Itu secara ayat Quran. Itu secara ayat Quran. Dalam hadis, salah satu, ada 3 golongan. La yanzurullahu ilaihim, tidak dipandang Allah. Maksud tidak dipandang itu tidak diridhai Allah. Wala yukallimuhum, tak diajak bicara, tidak dirahmati Allah. Wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan Allah, tak diampuni dosa. Manusia macam ini, ungkit. Bakso semangkok pun diungkit. Kau dulu waktu susah sama cireng, aci digoreng. Kalau bukan aku yang ngasih, tak mencicip kau. Sekarang sombong kali. Oh, nggak boleh. Makanya antum kalau ada niat ngasih, kasih. Kita kalau ngasih orang, habis itu kita ungkit lagi, 2 rugi kita. Kita kalau ngasih orang, habis itu kita ungkit lagi, 2 rugi kita. Duit kita habis, tak ada. Bagus tak usah kasih. Jadi kalau ditanya orang, kok pelit kali? Aku suka mengungkit-ungkit, maka aku tak mau rugi 2 kali. Daripada duitku habis, pahalaku hilang, bagus aku tak ngasih. Seorang bapak sambung, disebut dengan bapak sambung, karena antum menyambung kasih sayang ayah. Itu disebut bapak sambung. Seorang bapak sambung berkata kasar terhadap anak sambungnya, anak yatim, dan belum dan selalu membandingkan dengan anak kandungnya yang sudah berkeluarga. Kalian kalau tidak siap mental nikah dengan janda, bagus kalian tak usah. Karena yang kalian nikah itu bukan cuma maknya, tapi juga mampu menyayangi anak. Ini termasuk ini tak siap mental. Dinikahinya maknya tapi anaknya dimusuhi. Padahal kau disebut sambung itu karena kau menyambung. Orang yang menikahi janda itu sama dengan berjihad fisabilillah. Maksudnya janda yang menjaga anak yatim. Yang dipotong video ini. Ada menjaga anak yatim. Nah, jadi hidup ini adalah take risk, mengambil resiko. Sanggup kita tidak mengambil resiko. Kalau nikah dengan anak gadis, begini resikonya. Nikah dengan janda, anak yatim, begini resikonya. Jangan maknya diambil, anaknya kan sedih gitu. Banding-bandingkan. Nah, tengok anakku itu pintar, karena aku ayahnya. Pintar, karena aku ayahnya. Ayah kau? Ayah dia, udahlah dia aja, ayah dia lagi. Apa salah dia, apa dosa dia? Kalau kebetulan kakak kalian, kakak perempuan kalian, janda, dinikahi orang, terdengar kalian cakap kasar begini, kasar, itu kalian walinya,
Kalian mesti kasih tahu dia. Bodat tadi monyet. Kau dulu menikahi kakakku ini kan tahu kau kakakku ini janda, lakinya mati, anak yatim kan? Iya. Kenapa kasar kau sekarang? Orang kalau tidak dikasih tahu dia akan kasar terus. Jangan biarkan orang membuli. Jangan biarkan orang membuli. Jangan biarkan orang membuli. Kalau ditanya, ada kawan-kawan kau membuli, ada guru membuli, jangan biarkan. Termasuk anak ini dibully nih sama bapaknya. Tiap hari dia serumah. Oh, tak tertahankan sedihnya ini. Udahlah ayah dia meninggal. Dia di rumah itu macam menumpang. Cakap kasar, tatap maka. Tak terbayangkan saya sedihnya itu. Pagi dia makan, mata itu nengok. Banyak sikit makan. Keluarga, panggil ini si ayah setan. Diajar dia. Jangan dibiarkan, jangan diam. As-sakitu 'anil haq, setan akhras. Diam menengok orang teraniaya, berarti kita setan bisu. Saya tak suka masuk-masuk urusan orang. Tapi kalau orang mengadu ke saya selesaikan. Tak selesai dia dengan cara nasihat, laporkan ke polisi. Laporkan, tindakan kekerasan. Apalagi kalau sampai memukul, menganiaya. Tapi bukan cuma laki ini aja dikasih tahu, perempuan nih pun juga dikasih tahu. Jangan mati lagi kau asal datang jantan nikah. Tengok dulu. Tanya dia baik-baik. Bang, aku punya anak yatim. Sanggup tak kau? Sanggup. Buat surat perjanjian. Saya bertanda tangan di bawah ini. Saya siap menikah dan menjaga anakmu, menyayangimu, tidak menganiaya. Pegang surat. Manusia ini berubah. Kalau dia macam-macam tunjukkan. Ah, tengok nih surat. Kan kau yang tanda tangan dulu kan? Ini asli nih, bukan fotokopi. Jangan hilang yang asli itu. Susah nanti. Bagaimana seandainya kita tidak tahu tentang keluarga ibu? Yang kita urus itu, kita hidup nih begini. Biar saya kasih tahu cara berpikir ya. Main otak, set cara mengatur otaknya. Kita urus urusan kita, jangan diurus urusan orang. Ini kunci hidup. Ya, saya kasih ini kunci-kuncinya aja. Urus urusan kita, jangan urus urusan orang. Kalau mau tenang. Yang kedua, bisa kita buat yang kita tahu. Yang tak tahu, tahu saja. Ini. Bagaimana kalau kita tak tahu keluarga ibu kita? Macam mana mencarinya orang kita tak tahu? Tak tahu kita. Misalnya mak kita ini sebatang kara dulu. Pas kita buka KTP-nya binti kardus. Rupanya dia pun dicampakkan dalam kardus di depan rumah imam pagi-pagi dibuat imam. Terus kita setengah mati pula mau mencarinya. Mana jumpa kita itu? Sedang orang tua aja dulu tak dapat. Jadi kita urus aja yang bisa kita urus. Apa yang bisa kita lakukan kalau emak kita itu tak tahu kita keluarganya? Kita undang anak yatim, pergi kita ke panti asuhan, kita sekolahkan, buatkan sumur bor, bebaskan tanah, bangunkan masjid, sedekah, zikir, doa. Ini sibuklah mencari. Saya sedang mencari keluarga ibu saya ini Pak Ustaz. Sedang ibumu pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Udah bolak-balik saya browsing di internet. Macam mana mencarinya tak tahu. Nah, jadi kita ini cara berpikir ini mesti betul. Urus aja yang bisa kita urus, lakukan yang bisa kita lakukan. Yang tak bisa, tak usah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, kami sekeluarga minta doa bersama jamaah. Doanya untuk keluarga kami yang meninggal dalam 1 bulan belakangan. Kami sekeluarga ditinggalkan, diberi ketabahan. Semoga emak dan nenek kami dilapangkan kuburnya, ditempatkan di surganya. Dan kami anaknya diberi ketabahan menjalaninya. Semoga kami anaknya yang lagi kuliah dimudahkan kuliahnya dan dilancarkan sampai wisuda. Almarhumah Hamyati, almarhumah Asmidati. Antum selalu melihat satu arah. Antum selalu melihat satu arah, melihat ustaz.
Coba sekali-sekali antum duduk di atas ini untuk menengok ke bawah. Kita ini coba-coba melihat dua arah. Jangan melihat satu arah. Antum kalau melihat satu arah hanya menengok. Begitu juga tentang mati ini. Kita selalu melihat satu arah. Orang mati, orang mati, orang mati. Coba dua arah. Kita jadi orang mati menengok orang hidup. Berpikir dua arah. Antum hidup. Yang kuliah masih memikirkan UKT. Memikirkan judul skripsi. Memikirkan sidang. Memikirkan kerja. Memikirkan nikah. Memikirkan anak. Memikirkan sekolah anak. Memikirkan pajak makin naik. Memikirkan minyak mahal. Memikirkan kredit rumah. Orang mati istirahat. Jadi sebetulnya yang berat ini hidup apa mati? Hidup. Jadi antum jangan terlalu sedih mikirkan orang mati. Orang mati itu sudah selesai dia. Makanya dalam Risalah Al-Qusyairiyah, jangan habiskan air mata untuk orang mati. Karena orang mati itu sudah mengalami tiga. Pertama, sudah menengok malaikat maut. Yang kedua, surat sakit maut. Yang ketiga, insya Allah udah husnul khatimah. Jadi jangan habiskan air mata untuk orang mati, sisakan untuk kita sedikit. Saya kalau menengok orang mati nangis, untuk dia yang mati itu tak terlalu saya tangisi, aku yang kutangisi. Dia yang mati itu tak terlalu saya tangisi, aku yang kutangisi. Aku masih menghadapi fitnah. Orang Iran membantu, dibantai sama Donald Trump. Umat Islam tak ada yang menolong. Jadi jangan habiskan. Banyak orang ini mikir seolah-olah orang mati itulah yang banyak masalahnya. Orang mati itu tak terlalu banyak masalahnya. Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, ma kitabuka. Selesai. Kita doakan semua keluarga kita husnul khatimah. Ustaz, nanti kalau mati macam mana? Selalu orang, Ustaz, istirahat Ustaz. Nanti kalau tiba-tiba mati mendadak macam mana? Saya melihat dua sisi. Kalau aku hidup nih sekarang. Aku sama biniku, sama anakku. Tapi kalau aku mati, aku jumpa sama makku. Jumpa sama atukku, jumpa sama nenekku. Dapat doa jamaah tiap hari. Tidak bayar pajak. Tidak diejek-ejek, dibully orang. Dibully juga, cuma tak banyak kali waktu macam masih hidup. Jadi biasakan kita melihat dua sisi. Macam mana kita bisa melihat dua sisi? Kita kan belum pernah mati Pak Ustaz. Baca buku tentang mati. Ensiklopedia buku terlengkap tentang mati dua. Yang pertama kitab At-Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Sudah terjemah Indonesia, Al-Tazkirah. Yang kedua ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul kitabnya Ar-Ruh, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, Roh. Baca tentang cerita orang mati. Orang mati itu ternyata nikmat sekali. Kitab Roh itu khatam saya baca. Orang mati masuk ke surga, dibawa malaikat dalam paruh burung warna hijau, terbang ke sana, terbang ke sini, terbang ke sana, terbang ke sini. Menunggu hari kiamat. Kita yang pernah panting ke sini. Lalu kita pula menangis. Kan sedih kali itu. Bukan saya mau mengejek orang menangis. Saya pun masih menangis. Mak saya meninggal, ayah saya menangis. Tapi maksud saya jangan larut dalam kesedihan. Seakan-akan mereka lah yang menderita, kita yang bahagia. Enggak, mereka lebih bahagia di sana. Lebih tenang dia. Ada anak yang menangisi orang tuanya. Mak, sedih kali aku. Kalau bolehlah maknya itu menjawab. Justru setelah aku mati ni jauh dari kau ni lah agak tenang aku sikit, kata mak. Dulu waktu serumah sama kau, ada aja yang kau minta. Minta duit, minta ini. Tak punya motor, minta pinjamkan motor tetangga. Tak mau mak tu ditinju pula. Itu yang di Bekasi kemarin. Tak punya motor, miskin dia, susah. Bukannya disenangkannya maknya itu dengan membelikan motor, disuruhnya mak minjam motor tetangga. Minta duit 30.000, tak kacau.
Nasib baik dia di penjara jauh sana. Seandainya di Polda itu, saya jumpai itu. Kasihkan sekali mukanya. Iya. Nggak tahu dia dunia ini. Orang yang kurang-kurang ajar tuh mesti kita kasih ajar. Antum kalau ada orang kurang ajar sama antum, ajar dia. Dia tak diajar ayahnya, tak diajar emaknya, tak siapa lagi kalau bukan kita. Kita yang ditugaskan untuk ngajar dia itu. Yang serahkan sama Allah. Udah banyak kali tugas Allah SWT. Sekali-sekali mandiri. Sebenarnya kalau ku tunggu balasan darimu bisa ya Allah. Tapi lebih baik ku laksanakan ini bilang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma ij'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma jma'na wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala mumtahinan illa najatah. Yang ujian, berikan kelulusan dengan nilai terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah. Segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha wa lana fiha.